Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adib Sultan Ahyar, mahasiswa Universitas Negeri Malang, Departemen Teknik Sipil, Program Studi 1 Pendidikan Teknik Bangunan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus terapan mekanika bahan landutan balok. Definisi landutan balok ini adalah defleksi atau landutan merupakan perubahan bentuk pada balok dalam arah Y atau vertikal dengan pembebanan pada balok. Sumbu sebuah balok akan defleksi atau melentur dari kedudukannya semula apabila berada di bawah pengaruh gaya terpakai. Defleksi balok adalah landutan balok dari posisi awal tanpa pembebanan. Defleksi atau landutan diukur dari permukaan netral awal ke permukaan netral setelah balok mengalami deformasi. Studi kasus landutan balok, suatu bangunan rumah dengan atap genteng pastinya menggunakan kuda-kuda, baik kuda-kuda, kayu atau beton. Karena salahnya dalam perhitungan perencanaan kuda-kuda melengkung karena beban yang diterima terlalu berat. Uraian landutan balok terjadinya landutan dikarenakan beban yang diterima balok dari beban di atasnya terlalu besar. Hal ini bisa disebabkan karena salahnya perhitungan teknik sebelum pekerjaan dan untuk penyelesaiannya sendiri bisa dengan perhitungan ulang untuk konstruksinya. Perhitungan ini sendiri tentunya harus memiliki ketelitian yang tinggi, dikarenakan salah sedikit dalam perhitungannya maka bisa menyebabkan runtuhnya atap dari suatu rumah. Berikut contoh penyelesaian dari masalah landutan balok dengan perhitungan landutan maksimal. Balok sederhana dengan bentang 10 meter dibebani beban terbagi rata sepanjang balok sebesar H sama dengan 20 kN per meter. Hitunglah landutan yang terjadi apabila modulus elastisitas E diketahui sebesar 200 MPa dan momen inersia penampang atau EX sebesar 100.000 cm/4. Hitung reaksi yang terjadi dengan adanya beban terbagi rata, maka kita harus mengevalenkan terlebih dahulu sebagai beban terpusat sebagai berikut. W sama dengan H kali L sama dengan HL. Karena beban simetris, maka reaksi pada tumpuan A dan C adalah sama, sehingga RA sama dengan RC, sama dengan W per 2, sama dengan HL per 2. Hitung dan gambarkan diagram momen yang terjadi. Maka akan didapat rumus momen sebagai berikut. Mx sama dengan RA dikalikan X dikurangi Hx kali X per 2 sama dengan Hlx per 2 dikurangi Hx kuadrat per 2. Sehingga momen maksimum adalah pada bagian tengah bentang X sama dengan L per 2. Mmax sama dengan Hi L kuadrat per 8. Rumus momen maksimum ini akan selalu sama apabila bentuk soal sama, yaitu balok sederhana dengan beban merata pada seluruh bentang. Sehingga dapat kita gambarkan diagram momen sebagai berikut. Diagramnya bisa dilihat pada layar. Bidang momen dijadikan sebagai beban. Setelah bidang momen didapatkan, maka kita perlu menjadikan bidang momen tersebut sebagai beban dengan struktur balok yang sama, yaitu balok sederhana di mana balok momen dibagi dengan suatu rumus kekakuan modulus elastisitas E dikalikan dengan momen inersia penampang balok I atau I. Disingkat EI. Untuk lebih jelasnya dapat kalian perhatikan pada gambar di bawah ini. Sehingga kita mendapatkan persoalan baru yang harus kita cari, momen yang diakibatkan oleh beban bidang momen di atas, yaitu seperti pada gambar bisa dilihat pada layar.
Hitung luasan bidang momen tersebut, menghitung RA dan RB. Luasan bidang momen digunakan sebagai ekuivalen beban terpusat R dengan bidang momen pada soal di atas R sama dengan R1 ditambah R2, di mana R1 sama dengan R2, sehingga R sama dengan 2 kali R1. Karena bidang momen tersebut berbentuk seperti parabola, maka untuk mencari luasannya adalah dengan cara mengintegralkan dalam batas-batas 0 sampai L per 2 meter yang dapat kalian lihat pada perhitungan di bawah ini. Untuk perhitungannya atau rumusnya bisa dilihat pada layar. Sehingga didapat RA sama dengan RB sama dengan RI sama dengan VL pangkat 3 per 24 EI. Keterangannya untuk memudahkan perhitungan EI dimasukkan ke akhir saja. Mencari pusat gaya dari diagram momen berbentuk parabola di atas. Mencari XA dan XB. Untuk mencari nilai XA dan XB adalah dengan cara berikut. XA sama dengan X, sehingga dengan rumusnya bisa dilihat pada layar. Karena XA sama dengan 5L per 16, maka XB sama dengan L per 2 dikurangi 5L per 16 sama dengan 3L per 16. Untuk hitung momen maksimum akibat beban bidang momen tersebut, karena beban simetris maka momen maksimum berada pada jarak L per 2. Sehingga Mmax sama dengan RA dikalikan dengan L per 2 dikurangi R1 dikalikan XB. Dan selanjutnya L pangkat 3 per 24 EI dikalikan dengan L per 2 dikurangi L pangkat 3 per 24 EI dikalikan dengan 3L per 16 sama dengan 5 L pangkat 4 per 384 EI. Nilai momen maksimum inilah yang disebut sebagai landutan maksimum. Ada permodelan struktur di samping sebelah kanan. Landutan maksimum sama dengan Mmax sama dengan hasilnya tadi 5 VL pangkat 4 per 384 EI. Yang terakhir, hitung landutan maksimum. Di mana diketahui pada soal sebagai berikut, H-nya 20 kN per meter atau 20 N per mm atau milimeter, L-nya 10 meter atau 10 mm, E-nya 200.000 MPa, inersianya adalah 100.000 cm pangkat 4. Sehingga landutan maksimum dapat dicari dengan rumus yang sudah kita dapatkan pada hitungan sebelumnya. Landutan maksimum sama dengan Mmax, hasilnya tadi yaitu 5 GL pangkat 4 per 384 EI. Landutan maksimumnya sama dengan 5 kali 20 kali dengan 10.000 pangkat 4 dibagi dengan 384 kali 200.000 dikalikan dengan 100.000 cm pangkat 4 sama dengan 13,02 mm. Sehingga landutan maksimum yang terjadi pada balok sederhana dengan beban terbagi rata seperti pada soal di atas adalah sebesar 13,02 mm. Untuk kesimpulan landutan balok, ini adalah landutan atau defleksi mayoritas terjadi karena salahnya perhitungan perencanaan. Beban yang terlebih membuat balok mengalami defleksi sehingga beresiko membuat rubuhnya suatu atap, bahkan suatu bangunan. Untuk meminimalisir kejadian tersebut sangat perlu perhitungan yang teliti guna menghindari kecelakaan kerja. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.